Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini selamat datang anak-anakku di kelas kita sebelum mulai kalian di Google Classroom, kita awali hari ini karena Bapak tahu kabar kalian hari ini bagaimana? Nah, Resvia kok masih kelihatan sehat ya, Mbak Resvia? Halo, masih sakit? Halo, Mbak Resvia. Hari ini kita bertemu kembali, nanti akan membahas materi dan tugas kalian pada tematika pembelajaran. Nah, perlu kalian mohon yang ruangannya berisik, tolong mikrofon dimatikan sebentar. Ulang untuk pembelajaran nanti setelah kalian diharapkan dapat menguasai kompetensi. Caranya adalah kalian nanti dapat menjelaskan bahan wujud benda, bahan wujud mencair. Nah, dapat menjelaskan mencair itu seperti apa. Kemudian kalian juga harus dapat menyebutkan contoh peristiwa perubahan mencair. Berikutnya kalian nanti setelah selesai pembelajaran juga harus bisa menyebutkan beberapa satu bentak baku, khususnya yang berhubungan massa benda. Kemudian kalian nanti diharapkan menguasai kompetensi menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan massa benda. Nanti ini maknanya kalian diberikan soal cerita dan kalian seharusnya bisa menyelesaikan soal-soal cerita tersebut. Nah, kemudian berikutnya kalian diharapkan dapat menemukan bentuk-bentuk garis. Menemukan bentuk-bentuk garis sebagai unsur rupa dalam seni rupa. Ini nanti SPDP. Nah, kemudian masih SPDP, kalian diharapkan nanti bisa membuat berbagai bentuk garis sesuai imajinasi kalian untuk membuat karya seni rupa. Nah, itu anak-anak beberapa materi yang harus kalian kuasai, beberapa kompetensi yang harus kalian kuasai setelah kalian selesai pembelajaran nanti. Nah, anak-anakku, kalian boleh buka buku paket tematika, subtematika, perubahan wujud benda. Sudah. Halaman berapa itu, Kak? Halaman berapa, Pak? Bentar. 119. Halaman 119. Ya, 119. Kalian juga boleh memperhatikan layar kalian. Kalau tidak, buka buku boleh memperhatikan layar kalian. Coba di halaman itu atau di layar kalian tampak sebuah gambar. Gambar peristiwa. Peristiwa apa? Ini ada apa saja dalam gambar ini? Kalian tentang gambar apa saja gitu? Mencuci baju.
Mencuci baju, menjemur Mencuci baju. menjemur baju. Jemur pakaian. Masa mencuci baju berdiri? Lima guru mau makan es krim. Nah, oke. Jemur. Benar. Selain ada yang menjemur baju, juga ada yang sedang makan es krim. Nah, coba baju kalau dijemur, kemudian keadaannya bagaimana? Baju yang basah setelah dijemur di bawah sinar matahari, maka akan menjadi kering. Setelah dijemur jadi kering. Nah, kemudian yang makan es krim juga, kalau es krim itu dibawa berapa lama di bawah sinar matahari, maka es krim itu akan berubah menjadi cair, meleleh cair. Nah, ada dua peristiwa penting dalam gambar itu, yakni peristiwa baju basah menjadi kering dan es krim menjadi cair. Sekarang kita bahas satu-satu. Kenapa baju yang basah kalau dijemur di bawah sinar matahari menjadi kering? Apa sebabnya? Kena panas. Terkena panas. Kalau terkena panas terus kenapa? Kering. Kok bisa terkena panas kok bisa kering? Ayo. Kira-kira. Mataharinya panas. Iya, karena mataharinya panas, kemudian kering. Kenapa kena panas kok bisa kering? Ya karena kan bajunya basah, mataharinya panas. Iya. Baju basah, dijemur di bawah matahari, yang panas kok bisa kering, kenapa? Ceritanya bagaimana? Ada yang tahu? Tidak. Oh, tidak. Jadi begini ya anak-anak ya. Baju yang basah, kemudian dijemur di bawah sinar matahari yang panas, itu akan menjadi kering. Kenapa bisa menjadi kering? Karena air pada baju itu terkena sinar matahari menjadi berubah menjadi uap. Dia akan menguap. Nah, kalau sudah menguap, maka uap air itu karena ringan, sangat ringan, lebih ringan daripada air, maka uap air itu meninggalkan baju karena lebih ringan. Nah, karena uap air yang berubah menjadi uap air itu meninggalkan baju, maka bajunya menjadi kering. Itu ceritanya. Nah, jadi dalam peristiwa baju basah yang dijemur itu terjadi proses penguapan. Perubahan wujud dari air menjadi gas. Air jadi gas. Perubahan wujud dari air menjadi uap air. Nah, wujudnya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Itu disebut peristiwa menguap. Dan satu lagi peristiwa dalam gambar itu. Ada anak bawa es krim di bawah sinar matahari. Es krim itu lama-lama menjadi meleleh, kemudian menetes menjadi cair, menjadi air lagi. Nah, es krim yang semula bentuknya padat, terkena sinar matahari, kemudian menjadi air dan menetes atau meleleh. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Nah, banyak peristiwa di sekitar kita yang merupakan peristiwa mencair, yaitu perubahan itu dari padat ke cair. Itu. Jadi dalam gambar itu ada dua peristiwa. Maaf, cair. Kemudian kita lihat kalian telah mengetahui wujud benda, ada benda padat, air, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya.
Sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa saja yang terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Mari pelajari perubahan wujud di sekitar kita. Pembelajaran 1, mencair. Nah, kita gambar Hari ini sangat terik. makan Hari membeli hari ini sangat terik. Teman-teman saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal ini terjadi? Tapi sudah ya, nampak di depan ya. Nah, terus bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Jika es batu diletakkan di halaman di bawah sinar matahari. Nah, bagaimana yang terjadi? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Ya tidak. Kalau es batu diletakkan di bawah sinar matahari, maka es batu itu lama-lama akan menjadi cair. Begitu juga ketika kamu memegang lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas di tanganmu. Coklat itu dipegang lama-lama leleh karena kena panas dari tangan kita. Guru, Ya. Siapa yang ngobrol? sekarang kalau es krim di dalam freezer itu kan nggak mencair, tapi kalau lama-lama akan mencair lagi di dalam freezer ya Pak? Bisa. Dalam freezer. Mhm. Nah, begini ceritanya membuat es krim. Yang biasa kalian lakukan di rumah. Es krim kan awalnya bahannya benda padat. Tepung kan diberi air. Nah, jadi zat cair. Masukkan ke dalam freezer. Nah, di freezer karena terjadi pendinginan. Karena terjadi pendinginan benda cair, maka benda cair di freezer itu, bahan es krim itu, kemudian menjadi beku. Dari cair menjadi padat, namanya membeku. Nah, tetapi kalau mesin pendingin kita, lemari pendingin kita itu dinginnya dikurangi, maka dia akan meleleh lagi. Akan meleleh lagi, akan mencair lagi, tidak padat lagi. Apalagi kalau es krim itu dibawa ke sinar matahari. Gitu. Nah, lanjut ya. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Mencair, meleleh, melebur. Perubahan wujud dari padat ke cair. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang disebut mencair? Mencair, meleleh. Apa yang disebut mencair?